Tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok terserah akan mempresentasikan tugas informatika bab 4. Kelompok terserah terdiri atas Faid, Arkan, Dasya, Genzo, dan Dilan. Materi yang akan kita pelajari di presentasi hari ini adalah tentang bab 4. Lanjut. Perangkat keras hardware. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan atau input, keluaran output, pemroses prosesor, memori dan penyimpanan storage. Perangkat keras terdiri atas perangkat masukan. Perangkat masukan, input device. Peranti masukan adalah peranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Jenis-jenis peranti masukan ialah seperti berikut. Barcode reader, barcode scanner. Barcode reader adalah pemindai optis yang dapat membaca barcode yang tercetak, mengubah kode bar tersebut menjadi data elektrik, dan mengirimnya ke komputer dengan format data yang sederhana. Silahkan Genzo. Unit pusat pemrosesan, Central Processing Unit. Central Processing Unit atau CPU adalah bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, input atau output dasar. CPU memiliki 3 komponen utama, di antaranya register, unit kendali, kontrol unit, dan unit logika aritmatika atau arithmetic logic unit atau ALU. Random Access Memory atau RAM dan Read Only Memory atau ROM. Pemrosesan dengan menggunakan CPU tidaklah efisien untuk data yang besar sehingga diperlukan tempat penyimpanan tambahan. Peranti tersebut tertanam pada mainboard atau motherboard komputer yang terdiri atas Random Access Memory atau RAM dan Read Only Memory ROM. Random Access Memory atau RAM. RAM adalah jenis memori sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer memproses data atau mengeksekusi perintah. Read Only Memory atau ROM. ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Alat output device. Peranti keluaran adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lainnya. Peranti keluaran diantaranya adalah sebagai berikut. Peranti penyimpanan sekunder atau secondary storage device. Peranti penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Peranti penyimpanan sekunder diantaranya seperti berikut.
permasalahan, dan spesifikasi perangkat keras. Perangkat keras komputer, karena beberapa objek fisik, dapat menjadi aus karena terpengaruh suhu panas dan dingin. Sebuah perangkat keras atau alat elektronik apapun tidak mungkin selamanya bertahan dan berfungsi dengan baik, walaupun sudah dipakai dengan hati-hati. Ada berbagai kemungkinan kerusakan yang bisa saja terjadi. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Perangkat lunak merupakan penghubung antara pengguna dan komputer sebagai perangkat keras. Perangkat lunak berisi perintah dari pengguna, dan perangkat keras yang akan melaksanakan perintah tersebut secara nyata. Perangkat lunak terdiri atas program library, atau kumpulan program kecil, dan data yang berhubungan dengan perangkat lunak tersebut, seperti dokumentasi, media digital, dan lainnya. Tentang sistem operasi. Sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer dapat beroperasi. Sistem operasilah yang menjembatani pengguna sehingga dapat berinteraksi dengan komputer. Sistem operasi biasanya diletakkan pada penyimpanan sekunder seperti HDD, SSD, dan lainnya. Silahkan, Dilan. Guna sistem operasi adalah seperti berikut: manajemen proses, manajemen sumber daya, dan manajemen data. Manajemen proses adalah mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses yang sedang dijalankan pada komputer atau program. Manajemen sumber daya adalah yang berkaitan dengan pengendalian sumber daya komputer yang sedang dipakai oleh perangkat lunak sistem maupun perangkat lunak aplikasi yang lain yang sedang berjalan. Sumber daya adalah komponen perangkat keras dalam komputer seperti CPU, memori, dan alat input dan output. Manajemen data berupa pengendalian terhadap data masukan dan keluaran, termasuk dalam hal pengalokasian dalam piranti penyimpanan sekunder maupun dalam memori utama. Program aplikasi pada komputer merupakan perangkat lunak siap pakai digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunaannya. Dalam sebuah komputer, aplikasi ini disiapkan sesuai kebutuhannya masing-masing. Jenis-jenis program aplikasi dijelaskan. Silahkan lanjutkan, Dilan. Interaksi antar perangkat. Dua perangkat elektronik juga dapat berkomunikasi dan berinteraksi. Sarana untuk berkomunikasi pada komputer atau ponsel banyak dipasang saat ini adalah Bluetooth. Bluetooth adalah standar teknologi tanpa kabel yang digunakan untuk bertukar data antar perangkat tetap dan seluler dalam jarak dekat, menggunakan gelombang radio ultra high frequency dan dapat digunakan untuk membangun jaringan AW. Lanjut kembali, Dilan, yang terakhir. Bilangan biner. Sistem bilangan biner memainkan peran penting pada komputer karena bilangan biner ini adalah representasi semua jenis informasi yang disimpan di komputer. Komputer adalah mesin sederhana dan membutuhkan instruksi yang tepat untuk membuatnya melakukan tugas teknologi. Ya, terima kasih sudah mendengarkan presentasi kita.
Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Oke, aku stop ini ya. Stop recording.